Pak. Kalau perengus mah bukan kayak apek. Kalau menurut gue sih apek. Ini udah nyala nih. Udah nyala belum nih. Udah. Kena. Hai, salam kreatif teman-teman. Ketemu lagi bareng saya, tukang sablon amatir. Video yang barusan teman-teman lihat itu adalah tinta Plus Charge. Plus Charge ini karakternya sama kayak Discharge. Mungkin teman-teman ada yang pernah nyoba Discharge. Kurang lebih sama, cuma warnanya menurut saya kalau Plus Charge lebih terang. Jadi teman-teman, Plus Charge ini tinta basis minyak. Jadi kalau Discharge tinta basis air, dan ini Plus Charge tinta basis minyak. Jadi ada itu dua yang jelas perbedaannya. Dan cara ngeraciknya menurut saya agak rumit karena kita harus kombinasiin tinta Plus Charge dengan tinta color yang kita punya. Jadi tinta plastisol warna yang sudah kita punya kita combine, baru kita kasih bubuk. Ya, jadi agak rumit. Ketahanan tintanya, jadi setelah dicampur bubuk Discharge, ketahanan tintanya itu cuma bertahan kurang lebih 6 jam ya. 6 jam atau 5 jam, kurang lebih begitulah. Jadi lewat dari itu biasanya warnanya kurang naik di bahan. Dan satu lagi kesulitannya menurut saya kalau Plus Charge atau Discharge, kita harus nyablon menggunakan bahan reaktif, bahan yang full katun, yang 100% katun ya. Ya bahannya kan jarang ya, nggak semua toko, nggak semua kaos polos yang dijual itu di pasaran reaktif, kebanyakan sulfur ya. Jadi salah satu kerumitannya itu. Jadi kalau teman-teman mau coba nyablon Discharge atau Plus Charge, teman-teman harus pastiin dulu bahannya benar-benar reaktif, bahannya 100% katun, supaya warnanya bisa keluar. Jadi karakter tintanya itu nyerap ke bahan. Jadi warna kainnya itu dicabut, dia benar-benar nyerap ke bahan. Jadi beda mungkin sama rubber yang nutup serat bahan atau plastisol yang nutup serat bahan. Nah ini Plus Charge, dia benar-benar nyerap ke bahan. Jadi buat teman-teman, saya coba bahas sedikit bagaimana cara ngeraciknya. Di sini saya pakai plaster Seika. Jadi dicampur, baru kita kasih bubuk Discharge-nya. Ini bubuk Discharge-nya. Nah, tapi setelah teman-teman campur bubuk Discharge, dia cuma bisa bertahan selama 6 jam.
Saya nggak tahu kalau misalnya disimpan di tempat yang kedap udara ya, jadi nggak ada benar-benar udara masuk, kayak plastik itu diikat rapet, nggak ada udara, mungkin besoknya masih bisa dipakai mungkin ya. Tapi rata-rata tahannya segitu 6 jam. Jadi kalau udah lewat 6 jam ya udah nggak kepake lagi. Nah, itu salah satu alasan pelaku industri sablon jarang mau nerima sablon discharge atau plus charge. Karena tinta yang kebuang sayang ya, aturan bisa dipakai lagi. Nah, ini udah nggak bisa dipakai sama sekali. Kalaupun ada yang mau, pasti harganya lumayan mahal. Kalau dari keawetan sih, ya plus charge jelas awet ya, karena dia nyerap ke bahan, nyatu sama kain, dan disetrika pun nggak ada masalah. Jadi kalau teman-teman punya customer yang nanya tinta apa yang dipakai supaya bisa disetrika nggak merusak sablonan, plus charge, discharge, itu yang saya tahu 2 tinta yang bisa teman-teman pakai. Nah, ada lagi kendalanya teman-teman. Jadi tinta plus charge dan discharge itu ngegigit screen, afdrukan. Jadi ngegigit afdrukan. Kalau teman-teman ngabdruknya kurang bagus atau nggak rata atau kerjanya terlalu lama, misal kita jalan pakai plus charge, benar pakai plus charge itu nggak mampet karena dia basis minyak, tapi tintanya nggak bisa ditaruh di situ aja, didiemin di situ aja, dia akan ngegigit afdrukannya. Saya coba kasih lihat ya. Kalau didiemin lama di screen. Kelihatan. Jelas nggak? Dia gigit. Nggak jelas banget. Hah? Kelihatan. Deketin. Kelihatan nggak? Deh, dekatan. Taruh. Yuk. Kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, jadi ini teman-teman. Nah, ini udah tembus nih. Karena didiemin lama di screen, jadi udah kemakan. Kelihatan ya? Kelihatan jelas ya? Nah, jadi kalau teman-teman mau kerja pakai tinta plus charge, bener dia nggak mampet, mirip sama plastisol. Tapi kalau teman-teman runningnya lama, dia akan ngegigit afdrukan. Apalagi kalau afdrukannya kurang kering. Jadi nggak kering bener-bener gitu. Kalau saya biasanya saya jemur di terik matahari, terus kasih penguat, terus jemur lagi, kasih penguat lagi, jemur lagi, udah cuci supaya nggak ada sisa-sisa kristal. Kalau saya biasanya begitu. Nah, saran saya sih seperti itu kalau teman-teman mau coba. Yang teman-teman harus antisipasi, ya dia ngegigit afdrukan yang bikin bakal muncul bintik-bintik di afdrukan. Ya kalau teman-teman jalan terus, running terus, afdrukannya bakal kegigit, akhirnya ada bintik-bintik kecil di bajunya dan nggak bisa dihilangin. Kalau tinta plus charge teman-teman nggak bisa dihapus seperti tinta apa ya, plastisol mungkin ya. Jadi kalau ada noda bekas plus charge gitu, kalau teman-teman hapus udah nggak bisa ya, jadi udah gitu aja. Jadi kalau ada bintik-bintik kecil di bagian desain, teman-teman mau hilangin, semprot pakai apapun itu nggak bakal bisa hilang. Nah, itu yang bedain tinta plus charge ini ya. Ini basis minyak ya, yang basis air namanya discharge. Teman-teman bisa coba keduanya, racikannya kurang lebih sama. Jadi ngeraciknya kurang lebih sama teman-teman. Berat bubuk discharge-nya, ini bubuk discharge-nya itu 4-5% dari berat tinta. Jadi teman-teman timbang dulu tintanya berapa, yang udah jadi warna ya, yang warnanya udah jadi, udah campur warna, udah campur di plus charge color, baru teman-teman kasih ini, timbang dulu berapa beratnya. Kalau saya biasanya dengan metode seperti itu. Jadi caranya begini, saya kasih videonya. Caranya berat tinta dibagi 100 baru dikali 5, atau kalau mau lebih simple teman-teman bisa berat tinta dibagi 20. Nah, berat tinta dibagi 20 hasilnya segitu. Nah, segitu bubuk discharge-nya. Kalau yang bagus sih teman-teman pakai timbangan yang ada komanya ya. Kalau ini tuh nggak ada komanya. 1 gram misalnya 8,1 gitu.
Itu lebih bagus. Kalau ini kan hitungannya per gram ya. Gram kalau saya nggak salah sih. Jadi kalau 25 begini berapa 4 sekian, nah itu 400 gram. Jadi nggak ada komanya. 400 gram koma berapa gitu. Bagusnya sih mendetail seperti itu teman-teman. Yang ada komanya. Supaya timbangannya pas. Karena kalau bubuknya kebanyakan, setahu saya kalau bubuknya kebanyakan, bubuk discharge-nya kebanyakan, warnanya keluar cuma kusam. Nah kalau dikit, terlalu sedikit pun warnanya nggak keluar, warnanya kurang keluar gitu ya. Jadi takarannya harus pas, kurang lebih 4-5% aja. Teman-teman bisa coba di rumah, bisa eksperimen di rumah. Mumpung lagi kondisi begini, teman-teman lebih baik di rumah eksperimen, bisa bikin apa, siapa tahu dapat ilmu baru. Ini kesempatan buat kita nyoba-nyoba ilmu baru lah, nyari tahu ilmu baru yang sebelumnya kita nggak tahu. Mungkin teman-teman yang selama ini belum ngeraster ya, coba aja ngeraster. Kondisi yang begini mewajibkan kita selalu stay di rumah buat jaga kesehatan. Selamat mencoba buat teman-teman yang mau coba. Dan kalau ada teman-teman yang mau nanya, silakan hubungi saya di Instagram. Karena kalau di komen saya jarang buka sih. Ya jadi teman-teman langsung DM saya aja di Instagram. Ada link Instagram saya di deskripsi. Oke, sekian dulu teman-teman video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay safe teman-teman. Stay at home teman-teman. Jaga kesehatan. Mudah-mudahan masalah ini, virus ini cepat lewat dan kita bisa beraktivitas normal kembali. Jangan lupa cuci tangan. Sampai jumpa di video berikutnya. Bareng saya, tukang sablon amatir. Salam kreatif.